Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore dan selamat malam mahasiswa sekalian. Kita jumpa lagi pada mata kuliah kita Apresiasi dan Kritik Arsitektur. Kita akan melanjutkan pembahasan yang tentang apresiasi. Ya, Anda saya kira sudah mengerjakan tugas tentang pembuatan tabel apresiasi yang diadakan pada objeknya masing-masing. Ya, namun ini ada beberapa permasalahan untuk rekan-rekan kita, untuk mahasiswa kita yang berasal dari Timor Leste, dari NTT, yang kebetulan kena musibah hari ini. Ya, banyak yang minta pengunduran tugas, ya kita beri izin khusus untuk mahasiswa yang berasal dari yang kebetulan daerahnya kena musibah ini. Mudah-mudahan segera pulih kembali seperti sedia kala. Baik, kita lanjutkan apa yang harus kita lakukan setelah saudara mendapatkan tabel apresiasi yang sudah saudara buat, yang sudah dikumpulkan, ya kita cek. Ya, setelah itu coba ini saya kasih contoh yang kemarin, tetap yang ini tabel yang Anda bikin kemarin itu adalah bagian sebelah sini saja, ya, dimana aspek yang dinilai apa saja, uraiannya apa. Nah, tabel apresiasi itu tidak berbentuk tabel, namun dalam bentuk naskah, dalam sebuah tulisan naskah. Nah, tulisannya sumbernya dari mana? Ya, sumbernya dari apa yang telah Anda uraikan di sini. Ya, apa yang Anda uraikan berdasarkan dari aspek yang dinilai ini, saudara bisa membuat bagaimana naskahnya. Ini saya kasih contoh bahwa yang kemarin ini yang lukisan, ya. Jadi ini lukisan yang kemarin di pertemuan kemarin ada kita membuat tabel ini, gitu. Tabel ini kita bikin pas kita bahas lukisan kemarin. Yang sekarang mungkin saudara juga sudah membuat tabel seperti ini. Sekarang bagaimana tabel ini dibentuk sebuah naskah. Ya, oke. Naskah. Sekarang kita bicara tentang naskah dalam apresiasi atau tulisan pada umumnya. Ini penting, ya. Banyak mahasiswa yang bikin naskah itu tidak sadar tentang makna sebuah paragraf. Ya, ada bagian dari sebuah naskah itu ada kata, kalimat, terus paragraf. Paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat yang tercantum di dalam ini contoh, ini paragraf ini satu, ini juga paragraf, ini paragraf. Jadi paragraf itu seperti ini, di mana setiap paragraf ini pemahamannya, pengertiannya adalah sama, membahas satu topik yang sama dengan berbagai macam, dengan beberapa kalimat. Kalau ini berapa kalimat ini? 1, 2, 3 ya, 3 kalimat. Ya, di bawahnya mungkin kalimatnya lebih banyak dan sebagainya. Jadi paragraf itu membahas maknanya, satu makna, satu kelompok pembahasan, ya, namun terdiri dari beberapa kata, gitu ya. Jadi naskah itu terdiri dari beberapa paragraf. Nah, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana saudara membuat dari uraian ini menjadi sebuah naskah? Nah, ini contohnya. Ya, kalau ini coba kita lihat, ini ada uraian tentang lukisan menggambarkan tentang bukit batu dan sebagainya kemarin, ya. Nah, ini kita rubah jadi sebuah kalimat yang
yang hidup, yang tidak pointer seperti ini. Coba ini saya tulis 1 dan 2. Dari 1 dan 2, dari ini kita bisa bikin satu paragraf. Ini hampir ya Pak, apa satu-satu juga boleh. Misalkan 3 uraian ini jadikan satu paragraf juga boleh. Boleh-boleh saja ya, tidak ada aturan, tidak harus ini enggak. Seperti contohnya ini. Dari 2 ini maka jadilah satu paragraf. Pada lukisan ini tergambar sebuah bukit kapur yang di kakinya tumbuh 2 batang pohon yang terlihat masih muda. Terhampar pula sedikit rerumpunan yang mulai mengering. Alam lukisan ini menggambarkan suatu suasana tenang dan damai yang dikesankan oleh daun yang terlihat bergerak di tiup angin. Suasana begitu damai dan sunyi, seolah-olah kita dapat menyembunyikan apa saja di balik ketenangan ini ya. Jadi dari 2 ini saya bisa membuat sebuah tulisan yang seperti ini. Ya. Demikian juga dengan 2 ini, 3, 4, damai, sunyi, sejuk, lalah sesuai dengan yang tersembunyi. Ya. Ya, ini bisa juga ini juga ambil dari sini juga ya. 2 ya maksudnya 2 ya. Nah, terus 3 dan 4 saya gabung juga. Kesan yang muncul tadi tentu tidak dapat dilepaskan dari bagaimana sang pelukis mewarnai kanvasnya. Di lukisan ini terlihat bahwa sang pelukis lebih banyak memilih warna-warni sejuk seperti hijau, hitam, putih, dan coklat dibandingkan warna-warna lain yang lebih panas. Pilihan warna-warna ini memberikan kesan gelap pada lukisan, namun juga terasa sejuk. Jadilah nuansa perbukitan kapur yang sejuk dengan angin yang semilir membelai pepohonan dapat dihadirkan dengan baik di lukisan ini. Nah, ini saya ambil dari 3 dan 4. Ya. Dibolak-balik bisa ini dulu atau ini dulu ya. Yang jelas uraian ini menjadi sebuah ide untuk membuat sebuah naskah. Nah, itu ya. Kalau ini 5 aja. Dari 5 pemotongan garis ya, kalimatnya jadinya seperti ini ya. Ini gabungan garis sama ini juga ada muncul di sini, ini tekstur. Nah, ini kesimpulannya di sebelah sini. Sayang ini kesimpulan kekurangannya ini ditulis di sini. Itu ya. Jadi tugas Anda selanjutnya adalah Anda harus merubah bentuk tabel ini menjadi sebuah naskah seperti ini. Ya, ini nggak usah survei lagi, langsung aja kerjakan. Bentuk tabelnya dirubah seperti di bawah ini, tabelnya Anda rubah. Nah ya, tabel yang Anda bikin kan seperti ini ya kemarin. Ada firmitas, utilitas, penustas, subnya apa saja, uraiannya apa saja lah, bikin tabel naskah namanya. Silahkan Anda ngetik di sini, bikin berapa sub uraian ini dijadikan berapa paragraf, silakan. Itu ya, tugas selanjutnya seperti itu. Nah, kalau Anda sudah dapat tabel ini, ya, untuk tabel ini, maka saudara lanjutkan dengan menyusun dalam bentuk tulisan yang baik. Ya. Yang pertama disusun seperti ini formatnya, ya. Formatnya bebas lah, pokoknya bebas. Silahkan saudara membuat, jangan lupa dikasih judul. Jadi tugas Anda harus dikasih judul. Nah, yang tadi saya ganti judul ini, kedamaian di balik goresan cat. Nah, gitu. Oleh ditulis, jangan lupa nama Anda, kasih name, lah foto objek Anda dipasang di sebelah sini. Ya, terserah. Pilih tengah, mau Anda arsitek tentu pandai menata. Lah tulisan yang naskah tadi dipindah ke sini. Ya, jangan lupa yang lukisan ini keterangannya dipasang juga. Gambar 1 dikasih keterangan. Ya, tinggal nata ini ya, ini layoutingnya ini. Silahkan mau dibikin seperti ini. Ada foto gini ya boleh. Terus ini tulis juga jangan lupa keterangannya.
Oh ini di sini Pak, no, boleh juga, silahkan wis tinggal nata aja. Ya, dimanapun boleh, tolong diatur tapi proporsinya Anda harus seorang arsitek harus pinter layouting juga. Jadi layouting biar menarik gimana? Ya, silahkan Anda atur dalam tugas saudara. Itu ya. Jadi tolong layoutingnya dibikin seperti ini. Nah, Anda sudah bikin seperti ini, ya, layout yang pertama bentuk seperti ini, dan yang pertama tadi apa? Anda bikin tabel. Lah, minggu depan, nah, dikumpulkan yang berbentuk tabel ini dikumpulkan juga, dan yang berbentuk tulisan seperti ini. Ya, berarti Anda sudah menyelesaikan satu tugas. Nah, Anda sudah bisa membuat sebuah apresiasi dalam bentuk tulis seperti ini ya. Minggu depan dikumpulkan, di bawah ada mengumpulkannya jam berapa, nanti kita buka linknya di sepada. Itu ya. Oke, kerjakan tugas saudara selanjutnya. Kalau ini sih gampang sih ya, kan gampang, tinggal nguraikan dari apa yang telah Anda kerjakan, dibikin kalimat. Pak, jumlahnya berapa halaman gitu? Nah, pertanyaannya bagus itu ya. Jumlahnya pas uraian ini bisa banyak, bisa 20, bisa gitu. Ya, terserah lah, terserah. Kalau ya nanti kalau semakin komplit semakin baik. Ya, kita sadar kemampuan saudara. Yang penting Anda harus mencoba dulu buat apresiasi yang sederhana ini, membuat apresiasi objek arsitektur yang sederhana ini. Ini bisa Anda lakukan nanti dalam praktek seharian, nanti akan kita coba tes ya. Itu baik, mungkin gitu saja pertemuan hari ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Itu aja saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.